Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaliatul Fatmana Fakihatunisa dari 11 IPA 4 SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Topik yang akan saya bawakan yaitu tentang healthy system atau tentang sistem kesehatan. Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau bisa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan, memulihkan, atau memelihara kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Sistem Kesehatan Nasional atau biasa disebut dengan SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh suatu komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Apa tujuan sistem kesehatan? Tujuan sistem kesehatan yang pertama adalah peningkatan status kesehatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya tanggap terhadap masyarakat. Yang ketiga, menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan, diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan. Mengapa kita membutuhkannya? Untuk meningkatkan kinerja sebagai improvement, selanjutnya menjadi inovasi yang akan membawa bagian ke kelompok baru. Manfaat dari sistem informasi kesehatan adalah dapat mendukung manajemen kesehatan, mengidentifikasi masalah kesehatan berdasarkan prioritas. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kualitas masyarakat. Cara meningkatkan kualitas masyarakat dalam sistem kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan, peningkatan vitalitas pada penduduk agar tidak sakit melalui olahraga dan fitness. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Program promosi kesehatan itu ada 3. Yang pertama, penyuluhan kesehatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Semua orang pasti ingin selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sebab, dengan tubuh dan pikiran yang selalu sehat, kesejahteraan dan kualitas hidup tentunya juga dapat meningkatkan kesehatan. Kenapa sistem pemberdayaan masyarakat itu penting dalam sistem kesehatan nasional? Justru itu sangat penting, karena untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Prinsip dasar sistem kesehatan itu ada 3. Yang pertama, norma. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, aturan pokok yang bersumber dari falsafah dan budaya bangsa sebagai acuan fikir dan tindak. Sistem kesehatan nasional mengalami 4 kali perubahan atau pemutahiran. SKN 2012 ini merupakan pengganti dari SKN 2009, sedangkan SKN 2009 merupakan pengganti SKN 2004, dan SKN 2004 sebagai pengganti SKN 1982. Upaya dalam menjalani hidup sehat. Yang pertama, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang, termasuk protein, karbohidrat, serat, mineral, dan vitamin. Cara pengelolaannya adalah dengan makanan wajib diperhatikan agar tidak merusak zat gizi di dalamnya, sehingga makanan yang dikonsumsi tetap memberi manfaat. Jika kamu masih terjebak dalam kebiasaan pola makan yang tidak sehat, mulailah dengan mendata semua makanan yang dikonsumsi setiap hari. Catatan ini berguna sebagai pengingat agar kamu dapat membatasi atau menambahkan konsumsinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek negatif yang bisa dihasilkan untuk menjalani hidup sehat. Yang kedua yaitu rutin dalam berolahraga. Lakukan olahraga selama 30 menit setiap hari jika kamu ingin memiliki tubuh yang sehat.
Kamu juga dapat melakukan aktivitas aerobik seperti jalan kaki setidaknya selama 150 menit atau aerobik kuat seperti berlari setidaknya 75 menit dalam 1 minggu. Sementara itu, latihan kekuatan otot disarankan untuk dilakukan setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Tidak dapat dimungkiri, stres juga termasuk salah satu hal yang harus kamu hindari untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Memang beban hidup yang berat bisa mendatangkan stres, tetapi kamu harus pintar mengolahnya. Yang keempat, rutin memeriksa kesehatan. Salah satu langkah untuk menerapkan pola hidup sehat adalah memeriksakan kesehatan terhadap beberapa manfaat dari hal tersebut. Antara lain, mendorong kamu untuk mempertahankan gaya hidup sehat, menilai resiko masalah medis di masa depan. Selain itu, melakukan pemeriksaan kesehatan merupakan waktu yang tepat untuk memeriksa gaya hidup kamu untuk melihat perbaikan apa yang dapat dilakukan. Yang kelima, istirahat yang cukup untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat. Kamu juga bisa mendapatkannya dengan beristirahat yang cukup. Pastikan jam tidurmu selalu terpenuhi dan membiasakan tidur dan bangun di waktu yang sama. Penting diingat kembali bahwa alangkah lebih baik mencegah penyakit dan menerapkan pola hidup sehat daripada menunggu badan terserang penyakit. Kesimpulannya adalah hidup sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan. Manfaat hidup sehat juga dapat terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit organ dalam, dan membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Itu dia pembahasan kita kali ini tentang healthy system atau sistem kesehatan. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast ini. Saya Awalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.